Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-9 setelah ujian tengah semester. Ya. Semoga hari ini, walaupun jam 1 siang, teman-teman tetap sehat selalu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke manajemen pemasaran, teman-teman, ya, di mana saya sudah berikan share screen kepada Anda, ya. Ya, saya akan share kepada Anda, teman-teman, untuk mempercepat waktu. Ya. Oke. Ya, kita akan bicara tentang, kita tunggu Yohanes. Oke, Yohanes, masuk Yohanes. Terima kasih ya, sehat Yohanes, ya. Kita akan masuk ke pertemuan ke-9 ya, bab 8, teman-teman. Kita bicara tentang strategi pemasaran dalam market share ya, dalam bab ke-8 ini ya. Dan jangan lupa teman-teman, nanti pertemuan ke-9 ini setelah absensi mohon on kamera ya sebagai bukti kita ya. Tadi video YouTube-nya yang pertama sangat diapresiasi oleh para dosen ya. Semoga video ini bisa menjadi alat promosi kita ya. Baik teman-teman, kita akan mulai saja teman-teman. Ya. Dalam pertemuan ke-9 kita bicara strategi pemasaran market share. Ya. Tentunya nanti bagi teman-teman yang akan mohon maaf, teman-teman yang akan mungkin berminat dalam ilmu pemasaran ya. Tentunya dalam persaingan bisnis Anda nanti sebagai manajer marketing harus dapat mengerti ya, atau Anda harus bisa memahami bagaimana meletakkan posisi produk ya, produk yang Anda buat ya dalam merebut pangsa pasar market share ya. Tentunya teman-teman kita lihat posisi strategis akan menjadi perebutan yang tidak pernah berhenti ya. Artinya posisi strategis ada produk nomor 1, produk nomor 2, produk nomor 3, produk nomor 4 ya. Tentunya akan terjadi perebutan ya untuk merebut posisi pasar market leader ya yang tidak akan pernah berhenti dalam pengembangan bisnis ya. Contoh kita lihat teman-teman, misalkan produk sabun cuci merek Rinso ya. Kita sudah tahu produk ini adalah sebagai pemimpin pasar atau market leader. Taunya dari mana ya? Mungkin orang tua Anda atau Anda sendiri ya lebih mengetahui bahwa produk Rinso ini lebih utama, lebih dominan ya atau lebih dikenal di masyarakat Indonesia ya. Tapi perlu hati-hati juga ya. Ternyata ada produk baru lagi ya, produk pesaing namanya merek Daya sebagai penantang pasar ya. Tentu segmennya kita lihat ada produk Rinso ya untuk segmen menengah ke atas, lalu Daya untuk masyarakat atau konsumen ya mungkin boleh dikatakan menengah ke bawah ya. Tapi persaingan ini akan menjadi saling kompetitif, saling bersaing ya untuk merebut pangsa pasar sebagai market leader nomor 1 di Indonesia ya. Teman-teman kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Contoh kedua ya, ini tadi contoh pertama ya. Kita lihat persaingan televisi berita ya di Indonesia. Dapat Anda lihat melalui persaingan usaha yaitu misalnya Metro TV, TV One, Kompas TV ya, ada juga Berita 1 ya. Nanti entah apa lagi stasiun TV yang baru ya. Mereka saling bersaing untuk merebut pangsa pasar khususnya dalam memberitakan berita, informasi kepada masyarakat ya. Nah ini ya, kalau kita tahu misalnya Metro TV, TV One, Kompas TV, dan Berita 1 adalah TV yang lebih mengutamakan berita-berita masalah ekonomi, politik, lalu sosial dan berbagai hal ya. Ini ada persaingannya ya. Lalu contoh ketiga misalnya persaingan produk sepeda motor ya. Ini lebih jelas lagi teman-teman ya. Mungkin teman-teman
Ada yang suka dengan merek Honda, ya. Ada lagi mungkin teman kita yang lain suka dengan produk Yamaha, dan ada lagi teman-teman yang lain menyukai produk Suzuki, ya. Ini bersaing, ya, antara produk sepeda motor Honda, Yamaha, dan Suzuki, ya. Tentunya teman-teman, dari ketiga contoh di atas, ya, Anda harus bisa menganalisa, ya, produk mana yang menempati pangsa pasar atau market share atau sebagai pemimpin pasar yang paling dominan. Nah, ini bisa Anda analisa, ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Ya. Dalam pencaturan bisnis, ya, untuk merebut pangsa pasar atau market share, bisa kita lihat teman-teman, dapat dibagi 3. Pertama adalah pemimpin pasar atau market leader, ya. Lalu kedua adalah penantang pasar, yaitu challenger market, ya. Lalu ketiga adalah pengikut pasar atau bahasa Inggrisnya follower market, ya. Dari persaingan 1, 2, 3 ini, ya kadang-kala ya bisa terjadi naik turun, ya. Ada yang tadinya posisi yang kedua naik jadi ke-1, ya, ke-1 bisa turun lagi ke-3, ya. Nah, ini persaingannya semakin kompetitif, ya, karena sekarang produksi suatu produk atau jasa saling berlomba-lomba menunjukkan hasil kualitas yang terbaik, ya, hasil kualitas produk, hasil kualitas servis, hasil kualitas pelayanan kepada konsumen, dan berbagai hal, ya. Selanjutnya kita akan lihat tabel penjelasannya sebagai berikut, teman-teman. Ya, kita lihat teman-teman, ya. Nah, gambar strategi untuk setiap posisi bisnis, ya. Kita lihat kalau leader atau pemimpin pasar bersifat reaktif, ya, artinya reaktifnya saling membalas, ya teman-teman. Ya. Lalu terjadi persaingan harga, ya. Kadang-kala persaingan harga, ya sangat ini, ya, mungkin hanya 500 atau 1.000 rupiah, ya. Lalu sebagai produk market leader atau pemimpin pasar selalu proaktif, ya. Artinya proaktifnya seperti apa? Pertama, pengembangan pasar, ya, artinya ingin mengembangkan pasar lebih luas lagi, ya. Kita sudah belajar dari produk Indofood, ya. Awalnya hanya skup mungkin Pulau Jawa dan Sumatera, lalu akhirnya mengembangkan pasar ke seluruh Indonesia, lalu mengembangkan pasar lagi ke Asia, ya, Eropa, dan Afrika, dan seluruh dunia, ya. Lalu kita lihat produk market leader atau pemimpin pasar selalu melakukan penelitian dan pengembangan, research and development, ya. Tentunya kita akan lihat bagaimana produk-produk yang lebih unggul selalu ini, ya, bagaimana melakukan pembaruan-pembaruan dalam kemasan, ya, dalam feature-feature-nya, ya, yang bisa memuaskan kepada para konsumen, ya. Jadi kalau kita lihat produk market leader selalu melakukan research dan development, penelitian dan pengembangan, ya. Lalu kedua adalah challenger, penantang pasar, ya. Reaktifnya apa nih, ya? Misalnya selalu mengikuti follow the leader, ya, selalu mengikuti produk pemimpin pasar, ya. Bisa kita lihat misalnya Sunlight dan Mama Lemon, ya. Kadang-kala bentuknya hampir, ya, sedikit mirip, ya. Lalu reaktifnya challenger, me too, ya, artinya saya juga melakukan hal yang sama dengan produk yang dilakukan oleh market leader, ya. Lalu challenger proaktifnya apa? Ya, kita lihat selalu menantang, ya, menyerang pasar produk yang utama, produk yang lebih dulu, ya, tentunya menantang challenge, ya. Lalu melakukan menyerang, ya. Menyerang ini maksudnya apa, ya? Artinya kadangkala memberikan diskon, ya, atau memberikan apa? Misalkan produk sabun cuci ibu rumah tangga ditambah lagi sabun colek, ya, ditambah bonus-bonus hadiah, ya. Lalu berikutnya challenger melakukan pengembangan produk baru, ya, apa yang harus dikembangkan, ya, bersama dengan leader melakukan penelitian dan pengembangan, teman-teman, ya. Lalu ketiga adalah follower, teman-teman, ya, atau pengikut pasar, yaitu status quo, ya, yang sambil melihat
Apa yang terjadi oleh produk challenger atau leader. Hampir sama yang kedua, me too, melakukan hal yang sama. Lalu follower adalah proaktifnya melakukan apa? Cari pasar baru, ya. Misalkan kalau pasar yang sudah padat, misalnya di Jakarta, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya, banyak produk-produk yang bersaing, ya, sehingga mungkin produk follower kalau terlalu bersaing di area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya mencari wilayah baru, misalnya daerah Lampung atau di daerah Surabaya, ataupun membuka pasar baru lagi, yaitu di Indonesia Timur, di Papua, di Sulawesi, atau di Kalimantan, ya. Lalu follower selalu mencari segmen baru, ya. Segmen baru artinya konsumen-konsumen baru yang belum mengenal produknya, ya. Lalu follower juga melakukan market niche, ya, artinya celah pasar, ya. Celah pasar mana yang belum terjangkau oleh produk leader dan challenger, ya. Ini bisa kita lihat teman-teman, ya, gambar strategi untuk setiap posisi bisnis, ya. Bisa kita umpamakan misalnya Aqua dengan pesaingnya, ya, produk Supermie, Indofood, ya, atau Indomie, ya, bersaing dengan mie sedap, ya, Sunlight dengan Mama Lemon, ya, dan berbagai hal bisa kita lihat di dunia marketing, ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan, ya. Kita lihat scheme berikut ini. Iya. Nah, produk market leader atau pemimpin pasar bisa kita ambil contoh, ya. Misalkan produk media cetak koran Kompas 28 Juni 1965 adalah sebagai pemimpin pasar, ya. Ya, Kompas tentu dalam pengembangan melakukan berbagai inovasi digital melalui koran digital Kompas, ya, atau Kompas e-paper, ya. Mungkin teman-teman ini, ya, melalui media sosial atau melalui handphone pintar Anda bisa mendownload Kompas e-paper, ya. Ada juga Kompas Editor Choice, ya. Lalu ada juga produk namanya Kompas Rider, ya, Kompas Rider, ya. Lalu ada juga produk Kompas QR, ya, QR, ya, yang terbaru, ya, dan berbagai inovasi lainnya. Atau juga mengembangkan lagi Kompas masuk dalam persaingan informasi berita, ya, bisa kita lihat informasi berita televisi, yaitu Kompas TV, dan sekarang bersaing dengan stasiun berita pesaing lainnya, teman-teman, ya. Ini sebagai contoh misalnya produk market leader, ya, teman-teman, ya. Contohnya dari Kompas Group, ya. Baik, kita lanjutkan lagi di PowerPoint ke-8, teman-teman. Lalu produk challenger, kita lihat teman-teman, penata pasar, ya. Bisa kita lihat. Nah, kalau ini lebih jelas lagi teman-teman, ya, pada persaingan TV berita dapat terlihat pada persaingan media televisi, ya, antara Metro TV, TV One, dan TV Kompas, ya. Kita bisa lihat, ya, persaingan ketiga stasiun televisi ini, ya. Lalu lebih mudah lagi teman-teman, yang kedua adalah persaingan produk mie instan Indomie, ya. Mungkin teman-teman tahu, ya, produk Indomie, ya, dengan Supermie dengan kebutuhan apa, ya, kebutuhan pokok rumah tangga, ya, kecap, saus tomat, saus sambal, ya, dan berbagai hal, ya. Dan bersaing dengan produk mie sedap Wings Group, ya. Nah, kita lihat produk Indomie juga melakukan berbagai pengembangan, berbagai varian rasa, ya. Bisa kita lihat ada soto mie, atau rasa apa lagi, mie goreng, rasa soto Banjar, rasa, ya, soto Makassar, dan berbagai hal, ya. Nah, pada saat ini kalau saya lihat produk Indomie lebih unggul, ya, karena mungkin lebih dulu, ya, lebih dulu sebagai pelopor, ya, baru diikuti dengan posisi kedua adalah mie sedap, ya. Tapi kita bisa lihat juga, ya, gerakan produk mie sedap untuk advertensinya atau iklannya sangat gencar, ya. Nah, ini persaingannya sangat ketat antara produk Indomie dan produk mie sedap, ya. Produk mie sedap juga ada
produk apa? Mie Korea ya, saya lupa namanya ya. Nah ini bisa kita lihat secara terbuka persaingan antara produk Indomie dan produk mie sedap ya. Ya, selanjutnya kita lihat teman-teman. Contoh lain dalam produk menantang pasar dan saling serang ya. Maksudnya saling serang, saling bersaing nih teman-teman ya. Kita lihat ada produk Aqua ya. Masyarakat atau ya konsumen selalu identik kalau pesan air putih adalah Aqua ya. Terhadap produk Le Minerale ya, ada penantang pasar, ada juga produk Fit ya. Mungkin ada lagi produk apa lagi, saya kurang begitu hafal ya. Kalau saya lihat produk yang lebih teringat atau diingat masyarakat adalah produk Aqua ya, dan produk Le Minerale dan produk Fit ya. Lalu berikutnya ada produk Apple ya. Mungkin teman-teman yang punya alat gadget atau Android yang dipegang oleh Anda ya, bersaing juga terhadap produk Samsung ya, ada juga produk Oppo, ada juga produk Xiaomi ya, ini produk China ya. Lalu ketiga yang lebih jelas lagi adalah produk Coca-Cola terhadap produk Pepsi-Cola ya. Pada contoh ini saling bersaing ya, merebut posisi peringkat 1 dan peringkat kedua, saling silih berganti teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman, ada produk Bank BCA terhadap produk Bank Mandiri ya, bersaing juga dengan Bank BNI, lalu bersaing juga dengan Bank CMB ya, dan berbagai perusahaan perbankan lainnya ya. Jadi kita lihat teman-teman persaingan ya. Bisa Anda analisa, tadi saya ceritakan tentang, saya mundur sedikit kawan-kawan ya, tentang posisi strategi untuk posisi bisnis ya, ada leader, challenger, follower ya. Lalu reaktifnya Anda baca lagi ya. Anda bisa menganalisa sangat mudah sekali ya. Karena ini ya di depan mata ya, persaingan dalam bisnis pemasaran ya. Lalu proaktifnya apa ya, bisa kita lihat ya. Nah, ini ya. Nanti tolong teman-teman analisa kembali ya. Siapa tahu nanti ada tugas pertama saya akan berikan tentang analisa studi kasus ya. Ya, teman-teman kita lanjutkan lagi. Ya. Lalu ada produk follower ya. Follower market yaitu pengikut pasar ya. Dalam produk penantang pasar dapat kita lihat ya, produk ini selalu ikut meramaikan pasar ya. Artinya me too. Itu artinya saya juga ya. Dalam status quo artinya melihat peluang, kesempatan. Bagaimana untuk menyerang produk yang lebih unggul, produk nomor 1 dan produk 2, atau berusaha mencari kelemahan-kelemahan produk nomor 1 dan produk 2 ya. Untuk ini saya nggak bisa sebutkan nama mereknya ya. Anda bisa menganalisa. Lalu produk follower market atau pengikut pasar bisa kita lihat selalu mencari wilayah pasar baru. Pasar baru maksudnya wilayah yang belum tersentuh oleh produk pertama dan produk kedua ya, yang mungkin masih terbuka lebar atau terbuka luas ya, dengan mengembangkan pasar yang baru misalnya di Indonesia Timur, di Papua, di Sulawesi, di NTT, NTB ya, yang mana pasar masih perlu digali lagi ya, pasarnya masih luas ya. Lalu berikutnya keempat kita lihat mencari segmen konsumen baru ya, konsumen maksudnya konsumen yang baru mengenal di bawah produk 1 dan produk 2, artinya ada celah pasar ya. Mungkin misalnya produk 1 harganya 10.000 ya. Produk 2 harganya 9.000 ya. Follower sebagai produk ketiga lebih murah lagi, mungkin Rp7.500 ya, mencari celah-celah pasar. Nah, yang keempat ya, mencari celah pasar yang belum mampu dilayani oleh produk unggulan, produk pertama dan produk kedua, teman-teman ya. Nih ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi, teman-teman, nanti dibaca tentang produk challenger, penantang pasar ya. Contohnya sudah saya berikan ya. Lalu berikutnya produk penantang pasar ya, contohnya sudah saya berikan teman-teman ya. Sebenarnya bisa digali lagi, dieksplorasi lagi ya teman-teman ya.
Apalagi kalau nanti Anda mau bikin skripsi marketing, ya. Tentu ya harus berbicara lebih luas lagi, teman-teman, ya. Lalu berikutnya produk follower, pengikut pasar, ya. Nah, ini ya, untuk ini contohnya mungkin Anda harus bisa lihat seperti apa, ya. Ya. Nah, contohnya misalnya yang ke-11 terakhir, misalnya produk air mineral seperti Aqua, Aqua sebagai pelopor, ya. Ada pesaingnya Fit, ada Ades, ada Desostro, ya, yang dikeluarkan oleh Desostro, ya. Ada juga Eternal Plus, ya. Ada juga Nestle, ada juga Pristine, ya. Ada juga merek Le Minerale, ya, dan berbagai produk-produk air minum dalam kemasan, ya. Bisa kita lihat berbagai jenis produk, ya. Tentunya untuk merebut pasar tersebut, ya, tentu harus bisa, ya, produk-produk ini harus menjaga kualitas, ya, kualitas hasil produknya kepada konsumen, ya. Lalu contoh kedua, ya, produk sabun seperti kita lihat ada Sunlight, ya, Sunlight sebagai pelopor, ya. Lalu ada Mama Lemon, ya, ada SOS Washing, ya, ada Yuri Ligen, ya, ada B29 dan berbagai produk rumahan yang harganya termurah atau terjangkau bagi pangsa yang dibawanya, ya. Jadi ada contoh yang tadi saya berikan, ya, Aqua, ya, dengan produk-produknya, ya. Mungkin ada lagi produk yang lain untuk menjangkau pangsa pasar konsumen yang di bawah, ya. Lalu ada contoh kedua produk sabun seperti Sunlight dan berbagai hal, ya, berbagai hal yang lainnya, ya, sampai yang produk termurah, ya. Bisa nanti Anda lihat sendiri, ya. Nah, silakan nanti mahasiswa menganalisa, teman-teman, ya. Seperti produk sepeda motor, ya. Kenapa produk yang disukai misalnya Honda, ya. Lalu kedua Yamaha, lalu ketiga Suzuki, ya. Lalu produk perbankan, ya, ada produk Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, ya, dan berbagai perusahaan perbankan, Bank CMB, ya, dan perusahaan-perusahaan lainnya, ya. Ya, demikian teman-teman, ya, hanya 11 yang saya berikan, 11 share ini, ya, melalui PowerPoint ini. Mudah-mudahan dalam 27 menit ini bermanfaat, ya, teman-teman, ya. Oke, kita open kamera, teman-teman. Kita 27 menit, teman-teman. Iya. Iya, oke. Ya, mohon open kamera. Oke, Bang Yohanes, terima kasih bergabung, ya. Lalu Nostalgia Simar Mata, kayaknya ngantuk nih Nostalgia, ya. Halo Nostalgia. Lalu Valentinus, ya. Lalu Christopher dan Sikra Anissa, ya. Dan Yohanes Baptista, ya. Sikra tetap semangat, ya. Teman-teman, ya. Nanti juga mungkin saya akan memberikan tugas dengan UTS hanya satu soal dalam bahasa Inggris, ya, agar nanti Anda terbiasa, ya, nanti dalam UAS ujian akhir semester hanya satu soal, ya, bahasa Inggris dengan tugas satu dalam bahasa Inggris, ya. Ini memang saya sengaja agar Anda nanti terlatih, ya, terlatih dan, ya, Anda siap pakai, siap tempur, ya, dalam persaingan globalisasi yang sangat kompetitif Anda sebagai calon-calon sarjana, ya. Dan saya ingatkan teman-teman, ya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Buat Christopher, Orlando, jangan lupa, ya, saya tunggu malam minggu, ya. Yang nggak usah pacaran dulu deh malam minggu, ya. Bikinin UTS tugas-tugas, ya. Ya. Agar saya ingin Anda bisa A, ya. Nostalgia juga A, Sikra Anissa A, Valentinus A, Maria A, ya. Yohanes Baptista juga A. Nah, mantap kan? Nah, juga tolong bilangin nih, teman kita Giovanni nih. Giovanni kemana nih, ya? Cepet deh, ya. Mumpung masih kita bisa perbaiki lagi, ya. Baik, teman-teman. Demikian pertemuan ke-9. Harapan saya Anda tetap semangat, ya. Ya, walaupun siang hari ini ngantuk banget, tapi saya berusaha ajak Anda, ayo, semangat, ya. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan sampai jumpa teman-teman sampai minggu depan. Terima kasih teman-teman.
Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat Terima kasih, Pak. siang. Selamat siang, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Semangat terus ya, semangat terus. Terima kasih.